ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, saya akan masuk kepada hal yang paling penting sebenarnya tentang dalil-dalil syariat hijab. Iya, ketika mendengarkan dalil-dalilnya, maka seorang akan paham nanti ini pembahasan hijab, pembahasan sepele atau pembahasan besar, dia pembahasan dari bagian kewajiban syariat, atau dia hanya sekedar perkara yang mubah, apalagi kalau dibahasa sebagian orang cuman budaya saya, kebiasaan saya. Nanti akan tampak sendiri dengan kita mendengarkan dalil-dalil berupa ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Perlu saya terangkan ya bahwa pokok pembahasan hijab dalam Al-Quran itu ada 5 ayat. Ada 2 ayat, kalau urutannya ada 2 surah. 5 ayat ini berada dalam 2 surah. Ada surah An-Nur dan ada surah Al-Ahzab. Surah An-Nur surah nomor keberapa? Ke-24. Surah Al-Ahzab surah nomor keberapa surah Al-Ahzab? 33. Jelas ya? Jadi dahulu mana, An-Nur atau Al-Ahzab? Kalau di urutan An-Nur dulu kemudian Al-Ahzab. Cuman kalau dari sudut turunnya syariat hijab itu surah Al-Ahzab dulu. Baru surah apa? Surah An-Nur. Ini fikih besar ya di pembahasan hijab, harus dipahami. Ini namanya kajian kontekstual. Kalau ingin mendalam memahami begitu caranya. Ya. Karena perang Ahzab itu di tahun 5 Hijriah. Di tahun 5 Hijriah. Kemudian hukum-hukum yang terkait dengan surah An-Nur, di dalamnya itu kan ada kisah Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh oleh kaum munafikin. Itu kejadiannya di tahun 6 Hijriah. Kejadiannya di tahun 6 Hijriah. Iya. Jadi kalau ingin mendalami terkait dengan ayat-ayat, pahami ayat-ayat itu dengan baik. Jelas ya? Nah, sekarang ini kaum munafikin, kaum liberal, dan siapa yang semisal dengannya, itu kalau masuk berbicara tentang hijab, bahwa hijab itu harus kita pahami dengan pemahaman kontekstual kata mereka. Ya, kontekstual itu bahasa mereka ya, harus pemahaman yang dalam, canggih, harus punya segala ilmu katanya. Kamu harus tahu ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, harus mengerti dari sudut fikihnya, kaidah fikihnya, bahkan ikut juga sudut budayanya. Nggak tahu budaya apa yang dia inginkan. Ya. Jelas ya? Padahal hal yang sederhana seperti ini saja dia tidak tahu bagaimana dia bisa memahami dalam. Jadi surah Al-Ahzab itu turun ayat-ayat paten di situ 3. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan ahli tafsir tentang tafsir 3 ayat di surah Al-Ahzab. Terkait dengan kewajiban jilbab dan jilbab itu menutupi muka. Itu tidak ada silang pendapat di tengah ahli tafsir. Makanya mereka tidak mau bahas di situ. Karena dia buka-buka semua buku tafsir, tidak ada silang pendapat, sama. Jelas ya? Nah, dari mana dia dapat syubhat? Dia baca di surah An-Nur. Ketika dia baca ayat, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا فَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Jangan dia tampakkan dari perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak. Nah, mulailah di sini orang yang kurang akalnya ini cuma paham tekstual saja. Ya, saya bilang mereka paham tekstual aja, nggak ngerti kontekstual. Sebab dia baca buku-buku tafsir. Oh, ini para ulama ada 2 penafsiran. Ada yang menafsirkan pakaian seluruhnya, penafsiran Ibnu Mas'ud, pakaian luar. Ada yang menafsirkan enggak, itu muka dan telapak tangan. Ya. Orang-orang jahil ini dia sangka 2 pendapat di kalangan ulama. Dia enggak paham bahwa itu bukan silang pendapat yang bertentangan. Itu namanya kalau di dalam pembahasan tafsir khilaf tanawwu. Memang berbeda lafadznya, tapi makna yang mereka inginkan itu tidak bertentangan. Iya.
Kenapa? Karena surah An-Nur 2 ayat di dalam itu terdapat di dalamnya keringanan terkait dengan hijab. Keringanan terkait dengan hijab. Jelas ya? Jadi kalau seorang mukminah dengan hijabnya yang sudah paten ini hukumnya dihadapkan pada kondisi tertentu, misalnya di kondisi dia mau dilamar oleh orang, apa yang boleh dilihat? Ya muka dan telapak tangan. Misalnya di kondisi dia mau keluar dari rumahnya, ya pakaian luarnya memang nggak bisa disembunyikan, mau dikemanakan. Masa dia keluar dia bawa peti misalnya membungkusnya, itu nggak bisa. Jelas ya? Jadi konteksnya ayat itu bukan datang di dalam merinci apa? Merinci hijab, sebab hukum hijab itu sudah tetap, sudah paten di surah Al-Ahzab. Ini datang di konteks surah An-Nur menerangkan tentang apa? Keringanan, menerangkan tentang rukhsah namanya. Jelas ya? Karena itu ada 2 keringanan. Satu keringanan di ayat yang saya sebutkan tadi, dan satu lagi keringanan untuk perempuan tua. Itu yang kita akan bahas di akhir surah An-Nur juga. Jelas ya? Jadi beri 2 keringanan terkait dengan keringanan. Makanya dari dasar memahaminya saja sudah keliru. Ya, akhirnya dibangun di atasnya kekeliruan yang fatal di dalam memahami ayat-ayat. Jelas ya? Baik. Sekarang saya akan memberikan rincian-rincian yang lebih mendetail ya. Ini mungkin memakan waktu, tapi saya harapkan ini menjadi pembelajaran kita semua terkait dengan masalah hijab ini. Baik. Jadi tadi saya terangkan bahwa ayat pertama tentang hijab itu di surah apa? Di surah Al-Ahzab. Iya. Ayat yang pertama tentang hijab itu di surah Al-Ahzab. Dan itu diterangkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Anas bin Malik berkata, saya adalah orang yang paling tahu tentang hijab itu. Bagaimana turunnya? Iya. Dan para sahabat yang lain juga itu bertanya kepada Anas bin Malik. Bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu terkait dengan hal tersebut. Baik. Jadi ini ayat yang pertama itu terkait dengan surah Al-Ahzab, dan itulah yang disebut dengan ayatul hijab. Iya. Disebut dengan ayat al-hijab. Jadi Anas bin Malik waktu itu menerangkan bahwa beliau di umur 10 tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Terus beliau terangkan bagaimana beliau berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Iya. Terus beliau katakan wa kuntu a'laman nas bi sya'nil hijab, dan saya adalah manusia yang paling paham tentang perkara hijab, kata Anas bin Malik. Bagaimana hijab itu hina unzil, ketika diturunkan. Iya. Ketika diturunkan. Jadi itu asalnya itu terkait dengan ayat ke-53 dari surah Ahzab. Ya, yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk ke rumah Nabi kecuali kalau diizinkan untuk kalian. Itu sebabnya Nabi kan sallallahu alaihi wasallam itu baru menikah. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam baru menikah. Beliau menikahi Zainab bintu Jahsh. Jelas ya? Dan Nabi itu kalau beliau menikah, beliau ada rumah tersendiri untuk istrinya. Karena rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di sekitar masjid. Tidak berjauhan. Berada di sekitar masjid. Baik. Jadi Masya Allah ketika menikah, ya namanya orang menikah, diundanglah sebagian sahabat untuk hadir makan. Ya. Tapi sudah selesai acara makan, sahabat-sahabat ini masih duduk di rumah Nabi, belum keluar, belum pulang. Sampai Nabi dan Anas bin Malik keluar dari rumah, sudah mendekati pintu rumah Aisyah. Nabi keluar agar supaya mereka ini apa? Oh, melihat Nabi keluar, ya kita keluar juga, kan begitu? Ya. Maka begitu sudah dekat ke pintu rumah Aisyah, Nabi menyangka mereka sudah keluar. Begitu balik lagi, mereka masih duduk-duduk di situ. Ya.
Kemudian Nabi SAW keluar lagi. Nah, kalau keluar yang kedua ini kan sudah isyarat jelas ya. Sudah isyarat jelas. Barulah para sahabat itu keluar. Nah, turunlah ayat terkait dengan hal ini. Jelas ya? Terkait dengan hal tersebut. Maka ini ayat, inilah yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, hadhihi ayatul hijab. Inilah yang disebut dengan ayat apa? Ayat hijab. Ini yang disebut dengan ayat hijab. Iya. Baik. Jadi kalau sudah dipahami di sini bahwa awal turunnya seperti itu. Dan ini di surah Al-Ahzab. Ya. Kemudian setelah itu ada ketentuan di surah Al-Ahzab di dua tempat yang lain terkait dengan hijab itu. Pertama terkait dengan istri-istri Nabi secara khusus, perintah kepada mereka waqarna fi buyutikunna, dan berdiamlah kalian di rumah-rumah kalian. Dan yang kedua terkait dengan akhir ayat di surah Al-Ahzab. Iya. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina 'alaihinna min jalabi bihinna. Baik. Ya kalau sudah dipahami ini tentang ayat hijab, maka ini akan memudahkan kita untuk memahami pendalilan-pendalilan seputar syariat hijab. Kita detailkannya pada ayat yang ke-53 dari surah Al-Ahzab ini. Kenapa saya katakan kita detailkan? Sebab di situ juga banyak syubhat-syubhat ya. Jadi Masya Allah orang-orang belakangan ini, kalau mereka ingin berbuat kerusakan, ingin mengikuti syahwatnya di dalam pendalilan, dia cari ayat-ayat kemudian dia tafsirkan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Baik. Kita lihat ayatnya ya, di ayat yang ke-53. Jadi awal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tadkhulu buyutan nabi, jangan kalian masuk ke rumah Nabi. Illa ayyu'dana lakum, kecuali kalau diizinkan untuk kalian. Ila ta'amin ghaira nadhirina inah. Kecuali kalau diizinkan untuk kalian masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini asalnya seruannya dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saya mau tanya, kalau seruannya wahai orang-orang yang beriman, ini mencakup semua orang atau orang-orang khusus saja? Mencakup semua orang ya. Makanya kalau ada yang pakai ayat ini, dia katakan bahwa ini ayat khusus untuk istri-istri Nabi. Dia dapat dari mana pemahaman itu? Itu tidak didukung dengan apa? Dengan konteks ayat. Tidak didukung oleh konteks ayatnya. Baik. Jadi katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu, jangan kalian masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ayyu'dana lakum, kecuali kalau diizinkan untuk kalian. Iya. Diinginkan untuk kalian ila ta'amin, untuk jamuan makan. Ghaira nadhirina inah, dengan tidak menunggu-nunggu waktu waktu masaknya makanan. Iya. Ya kalau diundang di waktu yang tepat baru datang. Walakin idza du'itum fadkhulu. Ya. Tetapi jika kalian diundang maka masuklah, sudah dipanggil masuk. Ya. Fa idza ta'imtum fantashiru. Kalau sudah makan langsung bertebaran, langsung bubar. Wala musta'nisina li hadits. Ya, dan jangan kalian asyik memperpanjang pembicaraan. Ini adab ya kalau masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan asalnya juga ke rumah orang seperti itu. Kecuali kalau diketahui dari tuan rumah, ya
dia yang meminta misalnya untuk berlama-lama, itu nggak ada masalah. Tapi asalnya di kondisi yang seperti ini, jamuan pernikahan, mana ada tuan rumahnya suruh lama-lama orang di tamu disuruh lama-lama. Itu di luar kebiasaan. Jelas ya? Jadi beri etika di sini untuk para sahabat. Kemudian dikatakan inna dzalika kana yu'dhin nabi. Sungguhnya hal tersebut itu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayastahyi minkum. Kemudian Nabi itu malu dari kalian. Itulah tadi bagaimana ya beliau keluar dan seterusnya ya. Ya. Baik. Wallahu la yastahyi minal haqq. Tapi Allah tidak malu dari kebenaran. Menjelaskan kebenaran. Nah, baru penegasan. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian meminta sesuatu keperluan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang hijab. Mintalah dari belakang tirai. Iya. Minta dari belakang tirai. Ini dalil tegas ya tentang hijab itu. Nah, ini menunjukkan tidak boleh ya melihat kepada istri-istri Nabi. Betul, istri-istri Nabi itu ibu-ibu kaum mukminin. Tapi ibu-ibu dari sudut keagungan dan kemuliaan. Bukan ibu-ibu seperti mahram. Ibu kita misalnya kita bisa dekat, bisa salaman, bisa lihat wajahnya, tidak. Ya, istri-istri Nabi itu diagungkan. Kedudukannya dalam hal dicintai, diperhatikan, itu betul. Tapi dalam sudut kemahraman, ya, itu tidak sama dengan ibu-ibu kalian. Baik. Dan ini fikih dipahami oleh para sahabat. Mana dipahami oleh para sahabat. Kemudian dikatakan, Dalikum athaharu liqulubikum wa qulubihinna. Nah, itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Baik. Jadi ini disebut kesucian untuk hati kalian dan hati mereka. Dan ini illah ya. Dan ini dari keindahan syariat. Kalau diterangkan sebuah syariat, diterangkan hikmah-hikmahnya. Agar supaya seorang itu mudah memahaminya. Iya. Agar supaya seorang itu lebih termotivasi untuk mengerjakannya. Itu diantara pembahasan hikmah syariat. Baik. Jadi di ayat yang agung ini sudah terdapat di dalamnya beberapa hukum yang menjelaskan tentang wajibnya hijab. Iya. Baik. Hukum yang pertama itu pada ayat yang turun, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian meminta sebuah perkara, maka mintalah dari belakang hijab. Itu satu. Sudut yang kedua, pada penjelasan ilahnya. Iya. Dalikum athaharu liqulubikum wa qulubihinna. Itu lebih suci bagi hati-hati kalian dan hati-hati mereka. Iya. Jadi ini penjelasan ilah kenapa diwajibkan hijab itu. Ini penjelasan ilah kenapa diwajibkan hal tersebut. Baik. Dan ini sekaligus bantahan ya terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa ini ayat khusus untuk istri-istri Nabi. Ini ayat khusus untuk istri-istri Nabi. Dan ini pemahaman yang keliru, tidak pernah dipahami oleh siapapun dari para ulama ahli tafsir. Iya. Baik. Kemudian dari sudut yang dari sudut yang lainnya, di sini ayatnya datang dalam konteks umum. Iya. Ayatnya datang dalam konteks umum.
siapa saja yang minta kepada istri Nabi, maka dia minta dari belakang tirai. Dan apa yang turun untuk istri Nabi, itu berlaku untuk Rasulullah, untuk seluruh para perempuan. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda, qauli limra'atin wahida, ka qauli limi'atin imra'ah. Ucapan saya untuk seorang perempuan, kata Nabi, maka itu sama dengan ucapanku untuk 100 perempuan. Sama untuk ucapanku bagi 100 perempuan. Iya. Baik. Kemudian sudut yang keempat, dimaklumi ya bahwa istri-istri Nabi itu adalah apa? Ummahatul Mukminin. Karena itu di awal surah Al-Ahzab dikatakan wa azwajuhu ummahatum. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kaum mukminin. Dan di ayat yang ke-53 ini, kalau kita baca kelanjutannya, ya. Wa ma kana lakum an tu'du Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan. Dan tidak pantas kalian itu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pantas kalian menikahi istri-istri beliau setelah beliau meninggal selama-lamanya. Iya. Selama-lamanya. Jadi kalau begitu, istri-istri Nabi ini itu ada hukum khusus. Setelah Nabi meninggal, dia haram dinikahi selama-lamanya. Dari sudut itu, ibu-ibu kaum mukminin, jelas. Ibu boleh dinikahi atau tidak? Sama dengan ibu kita kan begitu. Tidak boleh dinikahi. Dan mereka ibu-ibu kaum mukminin dari sudut itu. Iya. Jadi kalau dia ibu-ibu kaum mukminin, ini hukum bukan berlaku untuk mereka saja, tapi ini untuk seluruh kaum mukminin. Baik. Kemudian dari sudut yang kelima, saya sudah terangkan tadi, dari awal ayat dipanggil dengan seruan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini seruan umum, etika umum. Etika umum. Bagaimana seorang itu menjalani ketentuan di dalam ayat, berlaku untuk seluruh kaum mukminin. Baik. Ada ayat setelahnya. Terus ada ayat lagi datang setelahnya. La junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abnai ikhwanihinna wala ibnai akhwatihinna wala nisaihinna wala ma malakat aymanuhunna. Iya. Jadi ini ayat cuma memperkecualikan, ya. Jadi ayat ini diperkecualikan beberapa orang yang merupakan kerabatnya. Jadi asalnya ayat itu bermakna umum, yang diperkecualikan cuma ini. Jadi kalau ada yang mengatakan khusus dari asalnya, sudah keliru memahami ayat-ayat. Kalau ada yang mengatakan ini khusus untuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah keliru di dalam memahami ayat-ayat ini. Baik. Jelas sampai sini? Ini ayat yang pertama, dan ini yang disebut dengan ayat hijab. Jadi kalau ditanya apa itu ayatul hijab, ini ayatul hijab. Ayat surah Al-Ahzab.